Daerah perbukitan di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat, Hulu, Kabupaten Muara Enim. Salah satu kawasan yang sudah sangat dikenal amat subur. Seluas mata memandang, terlihat aneka tumbuhan yang berlatar belakang bukit barisan. Kami itu butuh mereka. Di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut inilah terdapat perkebunan buah stroberi. Perkebunan stroberi berada di antara perkebunan kopi. Manis, strawberry semendo manis. Buah stroberi berwarna merah sudah terlihat jelas dari kejauhan, mengapar di atas mulsa plastik putih. Tinggi. Yang kedua, Tanaman stroberi di Desa Segamit ini awalnya hanyalah sebagai tanaman buah selingan. Tapi setelah lama-lama nilai jualnya tinggi. Akhirnya kami Kini stroberi sudah menjadi buah unggulan. di Bandung katanya Pak. Ya, tapi Namun karena hasilnya baik dan nilai jualnya menjanjikan, akhirnya sejak tahun 2000 banyak petani yang tertarik menanam stroberi, si buah cinta ini. tanaman stroberi ini terus terang Pak berkembang di daerah Semende, terutama di Desa Segamit ini sejak tahun 2000. Dan pada waktu itu tanaman stroberi ini bukan menjadi komoditi prioritas karena sebagai tanaman hias, sebagai tanaman selang. Nah, tetapi setelah lama nilai jualnya tinggi. Nah, akhirnya kami sebagai penyuluh dan petugas mencoba untuk mengembangkan tanaman stroberi ini menjadi komoditas unggulan untuk buah-buahan di Desa Segamit, terutama yang ada di Desa Segamit ini. Jadi kami membina beberapa petani untuk membudidayakan stroberi ini menjadi komoditas unggulan karena mempunyai nilai jual yang begitu tinggi dibanding dengan komoditi-komoditi lain yang ada di Semende ini. Nah, mungkin daerah yang cocok untuk penanaman dan perkembangbiakan stroberi ini. Pada umumnya tanaman stroberi lebih cocok ditanam di atas ketinggian 1.500 itu. Nah, cuma di sini mungkin selain ketinggian juga faktor dari tanah. Itu dari tanah, struktur kesuburan tanah dan proses pemeliharaan itu yang membuat komoditi stroberi ini ada ciri khas. Ya, dibanding dengan mungkin dari stroberi dari daerah lain. Nah, barangkali cara pemeliharaan mungkin ini kan mungkin
berbeda dengan tanaman-tanaman lain ya untuk stroberi ini? Secara pemeliharaan stroberi pada prinsipnya sama dengan tanaman lain, cuma di sini perlu penyiangan, pembuangan rempelan, dalam arti kata pembuangan riwilan atau tunas-tunas baru itu dikurangi karena itu berpengaruh terhadap proses pembungaan yang itu mengurangi nantinya kepada hasil produksi. Pala kita mutai stroberi. Bidengan man ka ba? Aku kabidengannya ini. Ilembak. Ilembak. Ya, aku dagatnya. Oh, kabalen. Para petani stroberi di Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Ulu ini rata-rata sudah berhasil. Aku lampu imasan, jangan kai masai mata lagi di dia nah. Oh, itin pai udem dibersihkan, pai kang ulangi lo. Sama tulala pasti kuah nih yang udah pai kang ulang ringkes ini oi. Magawan sini ya. Magawan. Dan di sinian buahnya. Ya. Dari mulai tanam hingga panen hanya butuh waktu antara 2 hingga 4 bulan. Dari panen pertama, selanjutnya dilakukan panen 2 kali dalam sepekan. Untuk tanam 1000 bibit stroberi, setiap kali panen rata-rata menghasilkan 10 hingga 15 kilogram. Dengan harga jual saat ini antara 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogram, hasil setiap kali panen cukup menggembirakan para petani. Bahkan menurut salah seorang petani, Dartina, ia kini sudah memiliki tambahan kebun dari hasil jual stroberi yang kini sudah ditanami 5.000 bibit. Lambat lanjut di buah. Oh, itu nih. Mana lambat. Buah. Pai udem diri wele. Aduh, diululin masak. Ya, wow, Ada kata. kinaan, ada buah nih. Kamu lagi kacang polong di kagulih. Awal 2014 Pak mengembangkan perkembangan stroberi nih. Apa yang membuat daya tarik nanam stroberi ini? Alhamdulillah Pak, dengan adanya stroberi ini usahanya agak meningkat dibandingkan usaha kopi misalnya kita. Awalnya berapa hektar, berapa batang yang ditanam? Awalnya dulu kan mulai dari 1000 dulu Pak, 1 roll dulu, 1 golong. Tapi pemasarannya belum ada dulu tuh. Dengan adanya dukungan para dinas-dinas, alhamdulillah kan dipasarkan oleh dia. Hasilnya? Hasilnya untuk kita. Nah, yang sudah hasil itu sudah diapakan, Bu? Hasilnya udah dikembangkan, dibelikan dengan lokasi kebun Pak. Untuk kita mengembangkan stroberi lagi lebih luas. Yang itu berapa banyak lagi tanam? Yang itu udah 6.000-an Pak, sekitar 6 gulungan itu. Tanaman stroberi di Desa Segamit ini umumnya menggunakan bibit asal Pengalengan, Jawa Barat. Bibit ini dinilai cocok bahkan menghasilkan buah yang lebih berkualitas dengan rasanya yang manis. Untuk budidaya tanaman stroberi, tanah lahan yang diinginkan adalah tanah liat berpasir, subur,
gembur, dan mengandung banyak organik. Di samping itu, tanaman stroberi butuh tata air dan udara yang baik. Tingkat keasaman tanah atau pH yang ideal antara 5,4 hingga 7,0. Dari hasil analisa di lapangan, lahan perkebunan di Desa Segamit amat ideal ditanami stroberi. Setelah berhasil panen dan pasarannya meluas, para petani mulai mengembangkannya dengan membuat bibit sendiri, dibantu petugas PPL serta kelompok tani. Mantap. Untuk sementara kami selaku petani di Desa Segamit ini udah mengembangkan stroberi ini sebanyak 5 hektar, Pak. Dari 2005 sampai ke 2020 ini alhamdulillah perkembangan cukup bagus, Pak. Karena di samping ini tanaman sampingan, termasuk kami mempunyai peluang bagi petani di Desa Segamit ini adalah salah satunya dari tanaman stroberi ini sangat menunjang bagi petani kami, Pak. Bibitnya kami dulu pernah ambil ke Pengalingan, Pak, ke Bandung. Awalnya dulu. Nah, setelah beberapa tahun kami kembangkan bibit, sekarang kami nggak kemana-mana lagi, udah dari petani-petani di sini udah bisa menciptakan bibit sendiri. Dan juga untuk pemasaran stroberi ini alhamdulillah sampai sekarang kami pernah memasarkan daerah Lahat, Tanjung Ini, Muara Ini, bahkan sampai ke Pasar Induk Jakabaring. Ya, tapi kendala kami pada saat panen besar, karena di kota ada buah juga, nah disitulah kelemahan kami untuk pemasaran. Namun kalau sekarang ini tidak terlalu banyak buah duku, buah doren, alhamdulillah kami termasuk untuk pemasaran alhamdulillah lancar, Pak. Nah, untuk musim sendiri buah stroberi ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini kami permintaan masih kurang kami untuk stok pengiriman, Pak. Ya. Biasanya berapa kali kirim? Kami kan panennya ini 4 hari sekali, 5 hari sekali, Pak. Untuk pengiriman sampai 1 minggu itu 2 kali, Pak. Panen kami setiap sekali panen itu 10 kilo sampai 15 kilo. Keunggulan sendiri dari stroberi kami, kalau dilihat dari pengunjung-pengunjung yang datang ke wisata kami di Segamit ini, alhamdulillah banyak orang stroberi Segamit manis, Pak. Ya. Jadi kami alhamdulillah bersyukur dengan daerah kami yang mempunyai potensi, termasuk buah markisah. Kata orang buah markisah di Segamit manis, Pak. Stroberi juga rasanya lebih manis, Pak, dibanding dengan di Bandung katanya, Pak. Ya, tapi nggak tahu apa benar apa enggak. Tapi kebanyakan pengunjung ke lapangan gitu, Pak. Ya. Oke, Ya. makasih. Ya. Kopi. Oke, siko-siko. Untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para petani, tanaman stroberi dikembangkan menjadi kebun agrowisata. Salah satunya Strawberry Imiaris Garden. Dengan hanya membayar 10.000, setiap pengunjung bebas melihat dari dekat, sekaligus memetik buah stroberi yang sudah masak. Dari Palembang ada, dari Buah stroberi hasil panen bisa langsung dimakan. Karena berdasarkan hasil penelitian dan analisa di lapangan,
area tanam dan buah stroberi yang baru dipetik dalam kondisi higienis. Untuk saat ini, harga jual stroberi antara 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Selain dijual dalam bentuk panen langsung oleh pengunjung, stroberi dari kebun Imyaris ini dipasarkan keluar, bahkan dipasok ke mal di kota Palembang. Panenlah, jangan melihat kamera. Anggaplah lagi mana? Tanaman buah stroberi ini dikembangkan di antara tanaman kopi serta aneka jenis tanaman sayur mayur khas daerah perbukitan yang udaranya amat sejuk ini. Oh iya, itu termotivasi untuk kepentingan masyarakat daerah Sembendo ini kan. Maksudnya itu kan nggak jauh-jauh ada kepentingan wisata kayak sekarang ini kan butuh gitu, nggak jauh-jauh khusus untuk masyarakat Sembendo. Tapi masyarakat yang lain juga yang jauh dari Palembang, Pali, Batu Raja semuanya kayaknya udah sampai ke sini sebagian. Sejak kapan, Bu, ini? Kita sebenarnya udah lama sih cuma dititipkan ke orang untuk ngelolanya. Yang kita yang ngelolanya baru 2 tahun. Semenjak. Sejauh ini, Bu, kunjungan masyarakat ke sini? Ya alhamdulillah kalau tahun-tahun untuk maksudnya hari-hari besar ya. Hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, ya alhamdulillah sampai hari-hari itu 500-an yang pengunjung. Cuman kalau untuk hari-hari biasa, ya kadang ramai apalagi kalau sekarang ini kan Pak. Pandemi. Ya pandemi, ada pengaruhnya sedikit kayaknya sekarang pengunjungnya. Nah, khusus untuk yang tanaman stroberi, Bu. Barangkali pemasaran sejauh ini pemasaran gimana, Bu? Pemasarannya Pak bisa untuk mencukupi untuk pendatang, cuman kadang-kadang kalau lagi sepi ini kita kirim ke Muara Enim, ada itu yang penampungnya gitu, yang jualnya kita pakin dulu di sini, nanti ada yang ngambil. Untuk sekarang berapa harganya, Bu, sekilo? 50. 50.000. 50.000. Wah, agak ngulang lagi sini. Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperlancar arus lalu lintas menuju lokasi. Karena untuk sampai ke lokasi dari kota Muara Enim yang berjarak sekitar 150 km, butuh waktu tempuh hingga sekitar 4 jam. Selain menikmati lezatnya buah stroberi, para pengunjung dapat melakukan swafoto berlatar perbukitan, sepeda, serta tanaman aneka jenis buah dan sayuran.
Ari-ari.